Selamat malam Ibu Fasilitator, selamat malam Bapak pengajar praktik, dan tentunya selamat malam pula bagi teman-teman seperjuangan calon guru penggerak Angkatan 7 di mana saja berada. Pada malam hari ini saya akan melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Dan telah hadir saat ini Bapak Kepala Sekolah SD Impres Watu Weka. Selamat malam. Saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan, nama saya Konstantinus Wilhelmus SPD. Saat ini saya sebagai Kepala Sekolah SD Impres Watu Weka, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika. Dan saya juga CGP Angkatan 7 Sirilus Maiku SPD dari Kabupaten Sika, instansi kerja SD Impres Maumere. Pak Kepala Sekolah SD Impres Watu Weka, Ya, malam hari ini saya mohon izin waktu untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah dan juga sebagai guru penggerak Angkatan 1 tentu punya banyak pengalaman. Dari pengalaman itu Bapak boleh berbagi kepada saya melalui wawancara pada malam hari ini. siap. Kita mulai ya. Ya, saya Baik. bersedia. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin tentu ada kaitannya erat dengan dilema etika. Oleh karena itu, melalui wawancara ini saya mau mendengarkan dengan jelas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Baik, terima kasih. Untuk kasus yang saya hadapi di sekolah saya, tentunya mengidentifikasi itu hal yang paling pertama yang harus dilakukan. Yaitu dengan cara bahwa dengan mengidentifikasi ini kita dapat menyaring masalah, apakah masalah itu termasuk dalam dilema etika atau dalam bujukan moral. Jika dia masuk dalam dilema etika, berarti di sini kita harus melihat dulu situasinya, situasi yang terjadi, di mana saya sebagai kepala sekolah itu harus berada pada dua pilihan. Harus bisa memilih yang benar dan benar. Dalam artian begini, situasinya itu benar lawan benar. Berarti saya harus memilih yang benar, harus lebih penting dari yang lebih benar. Memilih benar dari yang paling benar. Lalu yang kedua, untuk kasus yang berkaitan dengan bujukan moral, ini berarti situasi yang terjadi, saya harus bisa melihat, harus bisa mengidentifikasi, harus bisa mengkondisikan apakah keputusan yang saya ambil ini benar atau salah. Berarti di sini saya berada dalam dua pilihan, benar atau salah. Jadi langkah yang pertama dalam mengidentifikasi itu saya harus melihat dia punya kasus itu
tukikannya seperti apa. Nah, tukikan kasusnya pada benar lawan benar atau benar lawan salah. Itu saja. Oke, baik. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau mengandung sama-sama dua-duanya benar Ya. atau mengandung nilai kebajikan, berarti di sini ini berarti dilema etika nih ya. Iya, ya. Berarti yang harus saya buat itu lebih banyak itu pada soal rasa, di mana nilai-nilai kemanusiaan itu lebih diutamakan, itu menjadi nilai yang lebih tinggi. Soal cinta, kasih sayang, kebenaran daripada masalah yang saya hadapi, keadilan, tentunya yang lebih penting lagi adalah toleransi. Dalam hal ini, apa yang dialami, yang mana benar dengan benar, ini toleransinya kita harus perkuat di sini. Toleransinya di sini kita harus memilih, kita diuji toleransi kita kepada sesama kita yang mengalami persoalan yang dihadapi itu. Dan juga soal tanggung jawab. Setelah kita memberikan keputusan, tanggung jawab itu juga menjadi nilai-nilai utama yang harus kita pertimbangkan dalam kasus-kasus persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah saya itu. Baik. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oh ya, baik. Kalau langkah, kebetulan ini ya, saya adalah guru penggerak angkatan 1. Lalu ilmu yang saya dapatkan, saya terapkan. Di sini langkah yang saya ambil itu ada 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kasus-kasus baik itu adalah dilema etika maupun bujukan moral itu. Itu langkah yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini sangat penting. Di sini kita menyaring masalah. Apakah masalah itu benar lawan benar? Itu di etikanya. Atau benar lawan salah? Itu berkaitan dengan moral. Sudah masuk ke ranah hukum. Lalu yang kedua. Setelah identifikasi masalah. Ini saya sudah praktekkan. Lalu kita yang kedua, ini kita menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan itu. Siapa-siapa saja yang terlibat di dalam. Nah. Yang ketiga, selain kita menentukan pihak-pihak, yang ketiga ini adalah kita harus bisa mengumpulkan data. Data yang relevan, yang benar-benar akurat. Tentang kejadian itu. Itu mulai dari awal kejadiannya. Kejadiannya atau masalah tersebut seperti apa. Lalu yang ketiga adalah keputusan yang kita ambil. Akhirnya itu seperti apa. Siapa yang berbicara atau berkata kepada siapa. Masalah ini dari siapa ke siapa. Ini harus kita lihat betul. Itu di langkah yang ketiga. Yang keempat, langkah keempat adalah uji kebenaran. Di sini. Uji kebenaran, kalau sudah uji kebenaran, jika itu ujinya adalah dia sudah masuk ke ranah hukum. Kalau dia sudah masuk ke ranah hukum, berarti kita berada pada pilihan benar atau salah. Benar kita harus katakan benar, salah kita harus katakan salah. Lalu, kalau itu bukan masalah masuk ke ranah hukum, berarti itu sudah berkaitan dengan soal rasa, soal nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang harus kita pertimbangkan, kita putuskan dengan baik. Karena ini kepentingannya adalah kita memilih benar dari yang lebih benar. Yang lebih benar. Lalu langkah yang kelima, kita uji paradigma. Nah, uji paradigma ini ada 4. Nah, apakah itu individu lawan masyarakat? Yang kedua, apakah itu keadilan melawan kasihan? Yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan atau jangka panjang lawan jangka pendek.
ini harus diuji baik-baik. Supaya keputusan akhir yang kita ambil itu lebih tepat dan benar. Langkah yang keenam, itu kita melakukan prinsip resolusi. Itu penyelesaian dilema. Penyelesaian dilema di sini adalah berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Itu karena dia masuk ranah hukum. Kalau dia sudah berpikir berbasis hasil akhir, berarti hasil akhirnya yang mau keputusan itu kita ambil. Kalau kita berpikir berbasis peraturan, berarti kita kembali melihat itu bahwa kasus itu apakah dia bertentangan dengan aturan-aturan di sekolah, aturan-aturan atau kode etik daripada guru itu sendiri atau tidak. Lalu yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, itu berarti kita berpikir lalu kita melihat kembali soal rasa kita. Masalah ini bisa diselesaikan dengan rasa atau tidak perlu dengan rasa. Itu. Lalu langkah ke-7 adalah kita menginvestigasi opsi trilema. Itu ada 2 opsi. Kita harus pilih opsi ini. Benar yang saya lakukan atau yang saya lakukan itu salah. Lalu yang ke-8, langkah ke-8 adalah kita ambil keputusan, kita buat keputusan. Dan keputusannya harus tepat. Dan untuk mengambil keputusan ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik. 4 paradigma itu harus kita tahu. 3 prinsip pengambilan keputusan. Dan juga 9 langkah dalam pengambilan keputusan kita harus lihat baik-baik. Lalu yang terakhir, setelah kita buat keputusan, tentunya kita harus lakukan refleksi. Refleksi yang kita buat ini tentunya supaya jika kita menghadapi kasus-kasus berikutnya, kita bisa mengatasinya dengan baik. Itu langkahnya. Ya, luar biasa, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini, itu seperti saya katakan tadi bahwa ada 3 komponen penting yang harus kita tahu. Supaya kita bisa mengambil keputusan itu tepat. Yaitu yang pertama kita harus tahu 4 paradigmanya. Paradigma pengambilan keputusan itu harus kita tahu. Lalu yang berikut, 3 prinsip pengambilan keputusan. Dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Ini 3 komponen penting dalam pengambilan keputusan menyangkut dilema etika ini. 4 prinsip, 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Baik. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Kalau tantangan saya adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Soal rasa nilai kemanusiaan itu lebih tinggi di atas segalanya. Jadi kita mengambil keputusan, itu nilai yang tantangan saya adalah nilainya. Dalam artian begini, jika saya tidak memberikan keputusan atau jika dalam teman guru menghadapi atau saya mengalami atau teman-teman di antara teman-teman mengalami kasus, lalu saya hanya mementingkan atau saya hanya membantu atau berpihak pada salah satu orang, berarti di sini keputusan saya yang ambil saya adalah salah. Nah, saya harus mengambil rasa bahwa dua-duanya saya harus pedulikan semua dua-dua. Tidak bisa saya bedakan. Karena kasih sayang cinta itu lebih penting, lebih tinggi. Toleransi lebih-lebih. Itu contoh yang lain yang saya anggap yang menjadi tantangan untuk saya menyangkut nilai rasa. Misalkan guru datang memberi izin kepada saya. Di saat dia meminta izin kepada saya,
Di saat itu saya harus mengambil keputusan, saya harus melihat kembali situasinya. Jika pembelajaran di kelas lebih penting, atau dia punya bapak ibu guru yang mengalami persoalan itu, punya kepentingan yang mendesak, yang terdesak, yang seharusnya dia harus tinggalkan kelas itu, saya harus buat keputusan. Maka soal rasa masuk di dalam untuk memutuskan yang mana yang lebih penting. Iya. Baik, Pak. Selanjutnya lagi, pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Kalau untuk jadwal, saya tidak punya. Saya tidak punya jadwal. Tetapi bila dihadapkan dengan persoalan atau kasus yang saat itu terjadi, maka saya hanya meminta waktu kepada Bapak Ibu guru yang mengalami persoalan itu. Saya hanya meminta waktu, berikan saya waktu. Dari waktu yang saya minta ke mereka itu, ke Bapak Ibu guru yang mengalami atau saya mengalami waktu itu, dari situ saya kembali memulai mengambil langkah-langkah sesuai dengan 9 langkah dilema etika. Saya mulai dari identifikasi sampai dengan terakhir saya harus buat keputusan. Itu saya harus uji baik-baik persoalan yang mereka hadapi itu. Saya harus uji, lalu terakhir saya harus mengambil keputusan itu. Nah, di sini keputusan itu yang dihadapi itu saya langsung, tetapi dalam artian saya meminta waktu tadi ya, meminta waktu kepada guru, saya meminta berikan saya sedikit waktu untuk saya berpikir, untuk saya bisa menelaah, mengidentifikasi sampai dengan saya mengambil keputusan. Jadi keputusan itu bisa juga saat itu saya langsung putuskan, bisa juga beberapa meminta waktu tadi adalah 1-2 jam ke depan baru saya panggil kembali Bapak Ibu guru yang menghadapi persoalan itu untuk bisa saya beri keputusan dengan baik supaya mereka bisa puas, lalu bisa tidak mendapat tekanan batin, karena secara psikologisnya pasti mereka akan merasakan itu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor yang membantu, saya hanya melihat dari faktor yang membantu ya. Kalau jika ada kasus yang menurut saya setelah begitu saya identifikasi lalu saya uji, nah di sini kasusnya adalah kasus dilema etika atau kasus adalah bujukan moral, maka saya biasanya itu memanggil senior. Di sini saya memanfaatkan senioritas di dalam satuan pendidikan. Dari guru senior itu saya berembuk bersama meminta bantuan untuk sama-sama melihat masalah persoalan yang terjadi supaya bisa memberikan saya masukan-masukan sehingga keputusan yang saya ambil itu tepat, tidak merugikan pihak salah satunya atau pihak manapun. Itu saja. Luar biasa. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada dilema etika? Yang dapat saya petik adalah yang pertama, jika proses dalam pengambilan keputusan kita jalankan dengan baik, maka keputusan yang kita ambil itu tidak akan salah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kita dihadapkan dalam persoalan itu adalah tentang etika, dilema etika, berarti kita dihadapkan dengan soal rasa. Rasa lebih kuat daripada soal moral. Jadi mungkin hanya itu saja sharing sedikit dari saya ya Pak
Fasil ya. Jadi prinsipnya hanya dua, yaitu yang pertama, dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu harus kita lihat baik-baik, harus kita ikuti baik-baik, supaya keputusan yang akhir kita tidak merasa bahwa itu keputusan yang salah, tetapi itu keputusan yang tepat, yang tidak merugikan berbagai pihak. Lalu yang kedua, dilema etika membutuhkan rasa nilai kemanusiaannya lebih tinggi dari nilai-nilai yang lain. Itu saja. Baik, luar biasa Pak Kepala Sekolah SD Impres Watuweka. Ketika saya menyimak, mendengari, dan mencermat apa yang telah disampaikan atau pengalaman yang sudah dibagikan kepada saya, tentu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, itu kita berpegang teguh pada 4 paradigma, 3 komponen dalam pengambilan keputusan, 3 prinsip. 3 prinsip, dan yang berikut 9 langkah pengambilan keputusan. Dan dari tadi saya mendengar pula bahwa soal rasa kita terhadap orang lain itu kita harus gunakan dengan baik. Dan kita menyelesaikan sebuah persoalan, kita harus melihat mana yang benar dan mana yang lebih benar. Dan itu memang luar biasa. Dan tentunya malam hari ini saya, CGP Angkatan 7, Cyrillus Maiku SPD, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada senior, boleh dikatakan senior, guru penggerak Angkatan 1, Pak Konstantinus Wilhelmus SPD sebagai kepala sekolah pada Satuan Pendidikan SD Impres Watuweka, dan benar-benar sudah membuka wawasan saya untuk memahami tentang pembelajaran, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Dan ini menjadi pengalaman buat saya untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Dan kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih, selamat malam. Merdeka belajar. Yes.